Wis kadung kasar, yang keluar dari mulutnya itu ancaman-ancaman kematian. Dan yang semisalnya. Dan memang ada karakter orang-orang semacam itu ada. Laki-laki yang semacam itu ada. Dan itu adalah laki-laki yang lemah. Lemah sekali. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, izin bertanya, afwan, kalau rumah tangga penuh dengan keluhan ucapan kasar, bahkan ancaman kematian dari suami atau ayah, apa yang seharusnya istri dan anak-anak lakukan, Ustaz? Apabila ada rumah tangga, ayah itu punya karakter kasar, suami punya karakter kasar, sering ngomong kata-kata yang buruk sampai apa tadi? Ancaman kematian dari suami atau ancaman ayah. Kematian itu gimana? Doakan kematian atau ngancam mau bunuh? Mungkin gitu, Ustaz. Jadi bisa jadi itu adalah maknanya mendoakan kematian bongko kon gitu kalau orang Indonesia, kalau orang Jawa ya mate kon gitu ya. Kalau orang Jawa, atau sampai ancaman untuk membunuh, ancaman untuk membunuh. Pertama, ya ukhti, satu hal yang harus difahami dalam memahami semua kasus adalah tidak ada kasus kecuali ada pemicu. Tidak ada kasus kecuali ada pemicu. Lah, yang perlu Anda tanyakan sekarang, yang terjadi pada suami anti itu karakternya uwong, gawan bayinya suami, ataukah itu adalah pelampiasan dari satu kasus yang muncul? Maknanya, apakah kasus yang terjadi itu adalah gak ada hujan, gak ada angin, gak ada kasus apa-apa, tapi memang dasarnya suami itu orang yang apa ya, punya karakter keras, bermasalah dikit omongnya kasar. Wis kadung kasar, yang keluar dari mulutnya itu ancaman-ancaman kematian. Dan yang semisalnya. Dan memang ada karakter orang-orang semacam itu ada. Laki-laki yang semacam itu ada. Dan itu adalah laki-laki yang lemah. Lemah sekali. Jadi lemah sebagai seorang laki-laki. Ataukah yang terjadi itu adalah begitu itu karena satu faktor. Begitu itu karena ini satu faktor. Yang Anda nasihatkan, kalau bisa sang suami ya kalau memang masih menginginkan untuk rumah tangga itu dibenahi, diperbaiki gitu, maka diminta untuk menghadap satu ustadz yang diyakini mampu untuk memecahkan masalah rumah tangganya. Jadi nanti ustadz itu kan bisa melihat, mendengar dari pihak anti, mendengar dari suaranya anak-anak, mendengar dari suaranya sang suami. Nggak harus satu majelis. Bisa jadi anti ngomong sendiri, anak-anak ngomong sendiri, kemudian suami juga ngomong sendiri. Nanti ustadz itu kan mampu membaca, melihat mana yang bisa untuk diluruskan, mana yang tidak bisa untuk diluruskan. Jadi semacam itu. Jadi untuk membenahi masalah-masalah yang semacam itu. Nah, adapun kalau memang itu adalah karakter kawan bayi, maka pertama nasihat anak tetap dinasihati dengan baik, bersikap lembut yang bisa dilakukan oleh seorang istri, karena bagaimanapun juga nanti adalah istrinya, anak-anak adalah anaknya. Jadi saelek-elek orang tua tetap orang tua. Bagaimanapun juga dia adalah suami. Kok bisa Ustaz? Aku gak bisa Ustaz. Bisa. Asalkan kita merubah konsep hidup. Kalau kita itu bermuamalah, itu konsep hidup kita itu adalah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya aku punya suami jelek, aku tetap berbuat baik bukan karena ngenakno suami. Namun suami kok gitu diperbagusi. Cara berpikir semacam itu kalau masih mencokol dalam pikiran kita, nggak akan pernah bisa baik hidup kita. Tapi cara berpikirnya dirubah. Bahwasanya yang aku lakukan ini untuk diriku sendiri, untuk akhiratku nanti di hadapan Allah.
Aku sekarang adalah istri. Bagaimanapun juga dia adalah suamiku. Maka kewajibanku berbuat baik. Apapun yang dia lakukan terhadap diriku. Apapun yang dia lakukan. Selagi masih suami. Ini masih sebagai seorang suami. Lah itu adalah kebaikan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil banyak doa kepada Allah karena karakter orang itu tergantung pada hati orang. Dan hati orang itu adalah dalam genggaman Allah Subhanahu wa taala. Inna quluba bani Adam baina usba'ain min asabi'ir rahman. Sungguhnya hatinya manusia itu antara dua jarinya Allah Subhanahu wa taala. Yuqallibuha kaifa yasha. Allah bolak-balikkan hati sesuai dengan yang Allah kehendaki. Bisa jadi sekarang begitu, besok nanti bisa berubah. Banyak-banyak berdoa kepada ya Allah Subhanahu wa taala. Dibilang itu sama anak-anaknya. Jadi anak itu tatkala ngomong sama orang tua, itu jangan masalahnya wong tua api, aku berbuat api, ini wong tua elek, aku nggak mau bakti. Itu jenenge pasar kalau semacam itu. Tapi yang dilakukan adalah anak, kalau jenengan itu jadi anak, tugasnya anak itu bakti sama orang tua. Apapun kondisinya orang tua. Mau orang tua itu pemarah, mau orang tua itu tukang menggolimi, mau orang tua ini, mau orang tua itu, tetap lakukan yang terbaik. Sebagai seorang anak kepada orang tua. Karena itulah inti kebaikan. Dan inti kebaikan, intinya yang paling inti adalah mampu berbuat baik kepada orang yang berbuat jelek kepada kita. Wa ahsin ila man asa'a ilaik. Jadi berbuat baiklah kamu kepada orang yang berbuat jahat kepada dirimu. Lah tinggal sekarang. Tapi nggak kuat Ustaz. Lah kalau mau ngomong nggak kuat itu masalah lain. Kalau sudah ngomong nggak kuat, nanti pertimbangkan dengan matang. Jangan pakai perasaan yang terlalu tinggi. Pertimbangkan dengan matang. Kalau nggak kuat itu kan masalahnya sekarang itu kan gugatan cerai toh. Gugatan cerai lah. Kalau mau gugat cerai kemudian nanti dikabulkan oleh pengadilan, itu kira-kira tambah maslahat atau tidak? Itu perlu dipikir yang penting. Perlu anti rembuk sama keluarga dekat, orang-orang terpercaya. Menjanda dengan ada anak-anak tanpa suami itu lebih baik apa tidak daripada tetap punya suami dalam kondisi semacam itu. Dalam kondisi semacam itu dengan harapan semoga suatu ketika nanti berubah, banyak diomongi, banyak dinasihati, doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap bakti kepada sang suami, anak-anak tetap diajak tetap bakti kepada ayahnya. Mana yang lebih utama? Dipertimbangkan istikharah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kemudian sudah mantap, yakin bahwasanya ini yang terbaik, sudahlah lakukan gugatan cerai daripada kita termudaratkan dunia dan termudaratkan akhirat kita. Tapi pertimbangan tadi, tahap-tahapan tadi itu penting untuk kita fahami agar tidak tergesa-gesa dalam mengambil sebuah sikap. Betapa banyak wanita itu yang kepinginnya itu pokok pegatan, cerai. Begitu cerai beneran, akhirnya muncul bagaimanapun juga punya suami lebih bagus daripada bercerai, dan itu masalah. Yang dalam mensikapi satu kondisi. Wallahu a'lam bishawab.